Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga kesuksesan selalu menyertai adik-adik semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membedah konsep tentang gaya listrik statis atau sering dikenal dengan istilah gaya kolom. Untuk lebih mengetahui detail materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, mari kita lihat mind map berikut ini. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah pengertian gaya kolom. Yang kedua, bagaimana menghitung besarnya gaya kolom dan menggambarkan vektornya gaya kolom. Yang ketiga, medan listrik. Dan yang keempat, menghitung besarnya medan listrik dan bagaimana cara menggambarkan vektornya medan listrik. Tentunya pada pertemuan kali ini kita tetap akan membahas beberapa soal yang digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang gaya kolom. Apa itu gaya kolom? Yang namanya gaya kolom adalah gaya interaksi antar partikel yang bermuatan. Ingat, karena interaksi, maka nanti gaya kolom ini minimal terjadi ketika ada dua buah muatan. Adapun bentuk interaksi yang akan terjadi, yang pertama adalah tarik-menarik. Kapan dua buah muatan itu akan tarik-menarik? Yaitu ketika kedua muatan tersebut jenisnya berlainan. Misalkan muatan yang pertama adalah positif, muatan yang kedua jenisnya adalah negatif. Atau sebaliknya juga boleh. Itulah contoh kedua muatan yang berbeda jenis. Interaksi yang kedua yaitu tolak-menolak. Kapan dia akan tolak-menolak? Ketika kedua muatan itu sejenis. Artinya, kalau muatan yang pertama positif, maka muatan yang kedua tentunya juga positif. Atau sebaliknya, ketika muatan yang pertama negatif, maka muatan yang kedua juga harus negatif. Karena gaya kolom itu adalah bersifat vektor, maka satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita menggambarkan arah vektor gaya kolom tersebut. Perhatikan ilustrasi di sini. Ada dua buah muatan Q1 dan Q2 yang jenisnya berlainan. Q1 positif sedangkan Q2 negatif. Karena dua buah muatan ini jenisnya berbeda, maka interaksi yang muncul adalah tentunya tarik-menarik. Coba adik-adik perhatikan pada muatan pertama ini. Muatan pertama tentunya akan ditarik oleh muatan kedua ke arah kanan. Karena ditarik maka pasti arah vektornya mendekati. Mendekati siapa? Mendekati muatan yang menarik. Siapa itu? Yaitu Q2. Sehingga inilah arah vektor gaya kolom yang bekerja pada muatan yang pertama. F12 itu adalah gaya kolom yang bekerja pada muatan yang pertama, tetapi akibat muatan yang kedua. Begitu juga nanti pada muatan yang kedua. Tentu muatan kedua akan ditarik oleh muatan yang pertama. Karena muatan kedua ditarik oleh muatan yang pertama, berarti ada sebuah vektor gaya kolom pada muatan kedua yang arahnya mendekati muatan pertama. Ingat, kalau ditarik kan mendekat. Inilah gambar vektornya. Gaya kolom yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan yang pertama. Dan perlu diingat, F12 maupun F21 ini adalah pasangan aksi-reaksi. Karena dia pasangan aksi-reaksi, maka besarnya harus sama. Kemudian lihat ilustrasi berikut ini. Ada dua buah muatan yang jenisnya sama. Pada gambar ini kita ilustrasikan
Q1 jenisnya positif, Q2 jenisnya juga positif. Karena kedua muatan ini sejenis, maka akan muncul interaksi, tetapi yang terjadi interaksi yaitu tolak-menolak. Perhatikan muatan yang pertama. Tentu nanti muatan yang pertama akan ditolak oleh muatan kedua ini. Ingat, kalau ditolak berarti harus menjauh. Maka kalau menjauh berarti di sini pada Q1 ini, pada Q1 akan muncul sebuah vektor gaya kolom yang arahnya ke arah kiri, yaitu menjauhi Q2. Inilah yang namanya gaya kolom yang bekerja pada muatan pertama akibat muatan yang kedua. Begitu juga nanti pada muatan yang kedua, tentu muatan kedua akan ditolak oleh muatan pertama. Dan ingat, ketika ditolak, kita harus menjauh. Berarti, di sini akan muncul sebuah vektor gaya kolom yang arahnya menjauhi Q1. Sehingga arahnya ke kanan. Inilah yang namanya F21. F21 itu artinya gaya kolom yang bekerja pada muatan yang kedua, tetapi akibat muatan yang pertama. Sebagai penjelasnya ini kita tuliskan kembali bahwa F12 adalah gaya yang bekerja pada muatan pertama, tetapi akibat muatan kedua. Begitu juga ketika F21 berarti gaya yang bekerja pada muatan 2 akibat muatan yang pertama. Cara mengindekan gaya F12 maupun F21 ini, adik-adik harus pahami. Bagaimana cara menghitung besarnya gaya kolom akibat interaksi dua buah muatan tadi? Ingat F12, dia merupakan pasangan aksi-reaksi dengan F21. Sehingga besarnya sama. Berapa besarnya? Dirumuskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ingat yang namanya K adalah 1/4 B epsilon 0, di mana epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Tidak perlu dihafalkan, di soal pasti ketahui. Ketika epsilon 0 ini kita masukkan di sini, di 1/4 V epsilon 0 ini, maka secara hitungan matematis, konstanta kolom diperoleh nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom kuadrat. Kemudian R adalah jarak kedua muatan. Yang perlu kita ingat, perlu kita tekankan bahwa yang namanya Q di sini adalah besarnya muatan. Nih, besarnya muatan. Karena ini besarnya muatan, maka harus diingat, selalu kita ambil harga mutlaknya. Artinya apa? Misalkan nanti Q1 itu berharga negatif 10 kolom. Maka nanti ketika kita menghitung besarnya gaya kolom, Q1 dimasukkan di sini, tanda negatifnya tadi tidak perlu dimasukkan, tidak perlu dituliskan. Cukup adik-adik tuliskan 10 kolom. Atau mungkin juga ketika nanti Q2 negatif 2 kolom, begitu. Maka ketika memasukkan data itu ke rumus di sini, ingat Q2-nya cukup dituliskan 2 kolomnya. Negatifnya jangan ditulis di sini. Karena ingat yang kita ambil adalah besarnya muatan. Sehingga selalu kita ambil harga mutlaknya. Inilah formulasi matematis untuk menghitung gaya kolom ketika kedua muatan itu ada di medium udara atau ruang hampa. Bagaimana kalau kedua muatan itu berada di medium selain udara, misalkan di air ataupun minyak gitu, maka formulasi untuk menghitung besarnya gaya kolom di medium selain udara dirumuskan seperti ini. Besarnya gaya kolom di suatu medium itu nilainya sama dengan besarnya gaya kolom ketika kedua muatan di udara yang dirumuskan K1 Q2 per R kuadrat ini dibagi dengan permitivitas relatif.
Karena orang sering menamakan permitivitas relatif dengan istilah tetapan dielektrik, maka rumusan ini boleh dituliskan F medium sama dengan besarnya F kolom di udara dibagi dengan yang namanya K. Ingat, nilai ER maupun K itu adalah sama. Untuk lebih memahami konsep tadi, bagaimana cara menghitung gaya kolom dan bagaimana cara menentukan arah vektornya, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Ada 3 buah muatan masing-masing Q1 4 mikrokolom, Q2 5 mikrokolom, dan Q3 negatif 8 mikrokolom. Terletak pada garis lurus seperti tampak pada gambar. Tentukan gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2. Inilah ilustrasi gambarnya. Maka dari soal ini kita dapat membuat sebuah solusi sebagai berikut. Langkah yang pertama kita gambarkan muatan 1, muatan kedua, muatan yang ketiga pada satu garis lurus. Kemudian ingat pertanyaannya adalah gaya kolom yang bekerja pada muatan yang Q2. Ingat Q2 berarti konsentrasi titik yang kita analisis adalah Q2. Perhatikan Q2. Q2 dengan Q1 ini sama-sama positif. Karena Q2 dan Q1 sama-sama positif, berarti Q2 akan ditolak oleh Q1. Karena Q2 ditolak oleh Q1, berarti Q2 akan menjauh dari Q1. Kalau menjauh, maka akan muncul vektor gaya kolom arahnya ke kanan, yaitu menjauhi Q1. Inilah yang namanya gaya kolom yang bekerjanya pada Q2 akibat muatan yang pertama. Coba sekarang ada diperhatikan. Di sini ada Q2 yang positif dan ada Q3 yang negatif. Karena Q2 positif dan Q3 negatif, artinya kan berlainan jenis. Berarti Q2 akan ditarik oleh Q3. Karena Q2 ditarik oleh Q3, maka akan muncul sebuah vektor gaya kolom yang arahnya mendekati Q3. Ingat, kalau ditarik kan mendekat. Sehingga inilah arah vektor gaya kolomnya. F23 itu artinya gaya kolom yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan yang ketiga. Kemudian kita hitung masing-masing F12 dan F21. F21 berarti kan K kali Q2 kalikan Q1 dibagi jaraknya dari muatan kedua ke muatan yang pertama, jangan lupa kita kuadratkan. Di mana nilainya sama dengan K-nya diganti 9 kali 10 pangkat 9, Q1 adalah 5 mikrokolom. Mikro itu kan artinya pangkat minus 6, maka ditulisnya 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dikalikan Q1, Q1-nya 4 mikrokolom, maka 4 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi jarak antara muatan kedua dan muatan pertama ada 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian ini kita olah, dihitung saja, ini 2 dikuadratkan 4, hilanglah dengan 4 di atas ini. 9 kali 5, berarti kan 45, dan kita lihat maka hasil akhirnya adalah 450 Newton. Dari mana? Pangkat min 2 kita kuadratkan jadi min 4. Min 4 naik ke atas ini jadi plus 4. Plus 4 dengan 9 berarti kan plus 13. 10 pangkat positif 13 dan di sini ada 10 pangkat min 12. Maka menjadi 10 pangkat positif 1. Sehingga jawabannya adalah 450 Newton. Kemudian kita cari besarnya F23. Maka F23 dirumuskan K kali Q2 kalikan Q3 per R2 ketiga dikuadratkan. K-nya diganti 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya adalah 5 mikro, berarti 5, 10 pangkat min 6 ini. Kemudian Q3 yang perlu hati-hati adalah Q3 ini.
Q3 ini jenisnya negatif. Tetapi ketika kita menghitung besarnya gaya kolom, tolong tanda negatifnya tidak perlu ditulis di sini. Karena yang kita ambil selalu besarnya, selalu mutlaknya dari muatan. Maka ini dimasukkan di Q3 menjadi 8 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan R-nya 3 cm bagi 3 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Ingat, R23 tadi jarak dari muatan kedua sampai muatan ketiga. 3 cm bagi 3 kali 10 pangkat min 2. Berapa hasilnya? Perhatikan sini. 3 kita kuadratkan kan 9, maka hilanglah dengan 9 ini. Habis, tinggal 5 kali 8 adalah 40. Kemudian, min 2 dikuadratkan. Berarti min 4. Min 4 naik ke atas adalah plus 4. 4 dengan 9 bagi 13. Dan ini adalah min 12. Berarti masih 10 pangkat 1. Maka menjadi 400 Newton. Perhatikan dua vektor gaya yang bekerja pada Q2 ini. Ingat, kalau ada dua buah vektor gaya yang arahnya sama, ada dua vektor gaya yang arahnya sama seperti ini, maka cara mencari resultannya, cara mencari gaya totalnya, cukup adik-adik jumlahkan saja. Mengapa? Karena arahnya adalah sama. Maka nanti F totalnya adalah F21, adik-adik ditambah dengan F23. Maka jawabannya adalah 850 Newton. Kemana arahnya? Arahnya berarti ke arah kanan, atau boleh juga arahnya mendekati muatan ketiga. Jadi ini besarnya dan arahnya adalah ke kanan atau mendekati muatan ketiga. Oke, masuk soal yang kedua. Ini ada soal yang pernah keluar di ujian masuk perguruan tinggi negeri juga. Pada titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 30 cm terletak muatan listrik yang masing-masing negatif 2 mikrokolom, positif 2 mikrokolom, dan positif 3 mikrokolom. Tentukan besarnya gaya yang dialami muatan 3 mikrokolom. Langkah yang pertama untuk mencari solusi untuk kasus ini tentunya kita harus mengilustrasikan. Ada segitiga sama sisi yang mana pada ketiga titik sudutnya kita beri muatan seperti pada soal ini. Oke, inilah segitiga sama sisinya dengan panjang sisinya adalah 30 cm. Kemudian di A kita beri muatan min atau negatif 2 mikrokolom. Di titik B diberi muatan positif 2 mikrokolom dan C diberi muatan positif 3 mikrokolom. Ingat, pertanyaan di soal ini adalah menanyakan besarnya gaya kolom yang dialami muatan 3 mikrokolom. Berarti yang kita analisis cukup gaya yang bekerja pada muatan 3 mikrokolom. Kebetulan pada gambar kita ini, muatan 3 mikrokolom ada di titik C. Ini titik C, berarti otomatis yang kita analisis cukup titik C ini. Perhatikan adik-adik semuanya, muatan di C dengan muatan di A. C positif, A negatif. Apa yang terjadi? Tentu C akan ditarik oleh A. Sehingga nanti pada muatan yang di C ini akan ada sebuah vektor gaya kolom yang arahnya menuju A. Seperti ini. FCA. Inilah gaya kolom yang bekerja pada muatan C akibat muatan A. Sekarang perhatikan adik-adik. C dengan B. C itu positif, B juga positif. Maka akan muncul interaksi yang sifatnya apa? Tolak-menolak. Sehingga muatan C ini akan ditolak oleh muatan B. Ingat, kalau ditolak kan menjauh. Berarti pada muatan C akan muncul sebuah vektor gaya kolom yang arahnya menjauhi B. Tentunya arahnya pasti ke kanan. Ya, seperti ini. Inilah FCB, yaitu gaya kolom yang bekerja pada muatan C akibat muatan B.
Kemudian, kedua vektor ini kan mengapit sudut tertentu, yaitu 120 derajat. Mengapa 120 derajat? Karena ini adalah segitiga sama sisi, sehingga ini 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, maka yang di sini adalah 120 derajat. Kalau ada dua buah vektor yang mengapit sudut tertentu, maka adik-adik tentu harus menggunakan teori jajaran genjang untuk mencari resultannya. Bagaimana caranya? Caranya, uraikan vektor FCA itu ada di sini. Ingat, ini FCA, maka uraikan di sini sejajar dan sama panjang dengan FCA. FCB, uraikan di sini sejajar dan sama panjang dengan FCB, sehingga resultannya bisa kita lihat adalah ke sana. Inilah F totalnya, dan nanti F totalnya tentu adik-adik harus ingat dengan teori jajaran genjang untuk mencari resultannya. Oke adik-adik semuanya, langsung kita cari yang pertama adalah berapa sih nilai FCB? FCB tadi kan K kali QC kali QB dibagi R dari C ke B dikuadratkan. K-nya tadi adalah 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya adalah positif 3 mikrokolom. Maka 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian QB. QB adalah 2 mikrokolom. Pindahkan di sini. 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi dengan jarak antara muatan di C dan muatan di B adalah 30 cm. 30 cm ini harus kita ubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 1. Dan tentunya dikuadratkan. Berapa hasilnya? Kita perhatikan di sini. 3 dikuadratkan, berarti kan hilang dengan 9 ini. Sehingga tinggal 3 kali 2 adalah 6. Kemudian, ini min 1 kalau ada dikuadratkan jadi min 2. Min 2 naik ke atas jadi plus 2. 2 dengan 9 kan positif 11. Jadi 10 pangkat positif 11. Kemudian ini kalau digabung, min 6 dengan min 6 kan menjadi min 12. Sehingga gabungannya menjadi 10 pangkat min 1. Sehingga nanti tulis menjadi 0,6 Newton. Bagaimana dengan nilai dari FCA itu sendiri? Oke, FCA berarti dirumuskan K kali QC kali QA dibagi jaraknya dari C ke A kita kuadratkan. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Dan ingat QA. Perhatikan muatan di A ini. Muatan di A adalah negatif 2 mikrokolom. Tapi ingat, gaya kolom adalah sebuah besaran vektor, maka yang namanya Q harus kita ambil nilai mutlaknya. Karena yang namanya Q adalah besarnya muatan. Sehingga nanti kalau Q adalah besarnya muatan, maka yang min 2, yang negatif 2 mikrokolom ini, pindah masuk ke persamaan ini, menjadi 2 saja, kali 10 pangkat min 6. Negatifnya jangan ditulis di sini. Karena yang kita ambil, ingat, adalah mutlaknya muatan. Kemudian berapa hasilnya? Kalau ada dihitung, maka hasilnya adalah 0,6. Kemudian bagaimana cara mencari F totalnya yang bekerja pada muatan C? Ingat tadi pernah kita sampaikan bahwa resultan antara vektor FCA dan FCB ini kita selesaikan dengan model jajaran genjang. Sehingga nanti F totalnya kita rumuskan seperti ini. Bahwa F total sama dengan FCA kita kuadratkan plus FCB kita kuadratkan plus 2FCA kali FCB cos sudut apit antara FCA dan FCB yaitu 120 derajat. Kemudian kita masukkan datanya, FCA dari 0,6 kita kuadratkan, FCB juga 0,6 kita kuadratkan, dan ingat cos 120 derajat adalah negatif setengah. Sehingga kalau ada dihitung, maka hasilnya adalah 0,6. Dari mana? Perhatikan di sini. 2 ini akan hilang dengan 2 yang di bawah ini. Sehingga ini kalau Anda adik kali menjadi negatif 0,6 kuadrat. Ini negatif 0,6 kuadrat akan hilang dengan yang ini. Sehingga tinggal yang ruas paling depan ini.
Dan kalau kita kuadratkan, otomatis menjadi 0,6 Newton. Sekarang bagaimana kalau ada sebuah soal di mana muatan itu tidak berada di medium udara, tetapi di medium selain udara? Misalkan soal ini. Dua buah muatan masing-masing positif 5 mikrokolom dan negatif 6 mikrokolom berada di medium air. Terpisah sejauh 3 cm jika konstanta dielektrik medium air adalah 80, tentukan gaya tarik-menarik kedua partikel yang bermuatan tersebut. Oke, soal ini akan kita selesaikan dengan data seperti ini. Muatan pertama positif 5 mikrokolom, muatan kedua jenisnya negatif dan nilainya 6 mikrokolom. Kemudian R, jarak kedua muatan adalah 3 cm, tetapan dielektrik medium air adalah 80. Langkah yang pertama, kita cari ketika kedua medium itu di udara. Kalau kedua medium di udara, maka rumusnya adalah K kali Q1 kalikan Q2 per R kuadrat. Saulang K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ingat, Q2 memang jenisnya negatif, tetapi ketika dimasukkan ke rumus untuk mencari gaya kolom, tanda negatifnya tidak perlu dituliskan di sini. Karena kita ambil mutlaknya. Dibagi jarak kedua muatan adalah 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat negatif 2 kita kuadratkan. 3 kuadrat 9 hilang dengan sini. Min 2 dikuadratkan menjadi min 4. Min 4 naik ke atas dari plus 4 dengan 9 menjadi 13. Kemudian ini min 6, ini juga min 6, digabung jadi min 12. 5 kali 6 kan 30, maka menjadi 300 Newton. Itulah besarnya gaya kolom andaikan kedua muatan itu di udara. Sekarang bagaimana ketika kedua muatan kita letakkan di medium air? Maka solusinya seperti ini. F kolom di medium air nilainya sama dengan F kolom di medium udara dibagi tetapan atau konstanta dielektrik dari air yang nilainya adalah 80. Maka jawabannya adalah 300 dibagi dengan K-nya adalah 80, maka mendapatkan angka atau jawaban 3,75 Newton. Itulah beberapa contoh tentang bagaimana menghitung besarnya gaya kolom dan menggambarkan arah vektor gaya kolom. Selanjutnya kita memasuki medan listrik. Apa itu medan listrik? Yang namanya medan listrik adalah daerah yang dipengaruhi oleh sebuah gaya listrik. Atau boleh kita namakan daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom. Karena ada dua buah muatan, ada dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif, tentunya arah medannya akan berbeda. Untuk muatan yang positif, akan menghasilkan arah medan listrik yang arahnya keluar secara radial meninggalkan muatan tersebut. Namun untuk muatan yang negatif ini akan muncul medan listrik yang arahnya masuk secara radial menuju muatan tersebut. Kemudian kita akan menentukan berapa besarnya kuat medan listrik. Yang namanya kuat medan listrik itu didefinisikan besarnya gaya kolom yang bekerja pada sebuah muatan uji ini. Karena E adalah besarnya gaya kolom yang bekerja pada muatan uji, maka nanti kalau kita olah kembali dengan catatan F-nya tadi adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat, kemudian dibagi Q lagi, maka E-nya menjadi K kali Q per R kuadrat. Di mana E adalah kuat medan listrik dengan satuannya Newton per kolom. Dan perlu ditekankan lagi, ingat yang namanya Q adalah besarnya muatan. Sehingga ketika adik-adik menghitung kuat medan listrik, maka Q-nya selalu diambil harga mutlaknya.
tanda negatifnya jangan dimasukkan di sini. Yang kita masukkan cukup mutlaknya saja. Jadi kalau nanti Q-nya min 3 kolom, cukup adik-adik memasukkan di sini angka 3 kolomnya saja. Dan Q di sini adalah besarnya muatan uji, yang Q kecil ya, Q kecil adalah besarnya muatan uji, sedangkan Q besar adalah muatan yang menghasilkan medan. Ingat, setiap partikel yang bermuatan dalam ruangan medan listrik pasti mendapatkan gaya listrik atau sering dikenal dengan istilah gaya kolom. Andaikan muatannya itu adalah muatan positif, maka muatan positif ini pasti akan memperoleh gaya kolom nih yang arahnya sama dengan arah medannya. Perhatikan nih, arah medan dan arah gaya kolom sama. Berapa besarnya? Ya mutlaknya Q dikalikan E, di mana E-nya adalah kuat medan listrik. Andaikan nanti muatan negatif, maka dia pun pasti mendapat gaya kolom juga. Cuman kalau muatan negatif, arah gaya kolomnya selalu berlawanan dengan arah medannya. Saya ulangi sekali lagi, muatan positif akan memperoleh gaya kolom yang arahnya sama dengan medannya. Muatan yang negatif akan memperoleh gaya kolom yang arahnya selalu berlawanan dengan arah medannya. Oke, untuk memperkuat konsep tentang medan listrik, perhatikan contoh soal berikut. Sebutir debu bermuatan 4 mikrokolom dan bermasa 10 mg dapat terapung bebas di dalam medan listrik. Tentukan kuat medan listrik yang mempengaruhi muatan tersebut, sehingga muatan ini menjadi terapung. Oke, solusinya perhatikan di sini. Kita gambarkan sebuah partikel bermuatan positif dan bermasa 10 mg. Ingat, kalau partikel ini bermasa dan ada di udara, berarti pasti dia akan memperoleh gaya berat yang arahnya ke bawah. Seperti ini, W adalah gaya berat. Kalau kita biarkan seperti ini, berarti muatan akan terjun bebas ke arah bawah. Padahal harapannya dia terapung bebas. Supaya terapung bebas, berarti harus ada sebuah gaya untuk mengimbangi berat ini. Untuk mengimbangi, maka tentu harus ada gaya yang arahnya ke atas. Siapa itu? Sudah pasti gaya kolom. Dan ingat, muatan yang positif ini hanya akan memperoleh gaya kolom kalau ada medan listriknya. Dan tadi pernah kita sebutkan bahwa untuk muatan positif, arah medan dan arah gaya kolom adalah sama. Otomatis, arah medan di ruangan ini harus ke atas. Soalang, karena ini muatan positif, maka arah medan dan arah gaya kolom adalah arahnya sama. Terus bagaimana solusi berikutnya? Kita lanjutkan. Supaya partikel ini setimbang, maka syaratnya apa adik-adik? Maka syaratnya sigma gaya dalam arah Z atau dalam arah vertikal ini harus sama dengan 0. Kalau sigma Fy sama dengan 0, itu artinya gaya yang arahnya ke atas harus samanya dengan yang arahnya ke bawah. Dan ingat, yang arah ke atas adalah gaya kolom, dan yang ke arah bawah adalah gaya berat. Gaya kolom dirumuskan Q muatannya, ini muatan ini, kalikan medan listriknya, E. Dan berat sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Sehingga kuat medan E itu dirumuskan sama dengan massa kali percepatan gravitasi dibagi besarnya muatan. Massanya adalah 10 mg, maka dipindahkan di sini. Ingat, mili itu artinya kan 10 pangkat min 3, gram ke kilo juga min 3, sehingga digabung menjadi min 6. Sedangkan di sini ada 10 pangkat 1, maka 10 pangkat 1 dengan 10 pangkat min 6 digabung menjadi 10 pangkat minus 5. Kemudian, ingat percepatan gravitasinya 10. Kemudian dibagi muatannya. Muatannya adalah 4 mikro.
maka dituliskan 4 kali 10 pangkat negatif 6. Ingat, mikro adalah min 6. Kalau adik-adik selesaikan, maka 10 dibagi 4 kan 2,5 ya. Min 6 naik ke atas, itu menjadi positif 6. Digabung dengan min 5 jadi positif 1, sehingga nilainya menjadi 25 Newton. Begitu cara solusinya supaya muatan itu terapung. Jadi intinya harus ada berat ke bawah, supaya terapung, muncullah gaya kolom ke arah atas. Itu wajib. Supaya berimbang ada yang ke atas dengan yang ke bawah. Lanjut untuk contoh soal berikutnya. Dua buah muatan A dan B, masing-masing bermuatan negatif 3 mikrokolom dan positif 6 mikrokolom, terpisah sejauh 4 meter. Sebuah titik C berada di antara kedua muatan dan berjarak 1 meter dari A. Tentukan besar kuat medan di titik C karena pengaruh kedua muatan tersebut. Oke, solusinya tentunya harus kita ambil sebuah ilustrasi gambar dulu. Ingat, fisika harus kita gambar. Secara sketsa saja tidak masalah. Trik untuk mencari medan listrik, harus ingat. Ini sangat penting, karena medan adalah sebuah vektor, maka sebelum menghitung besarnya medan listrik, adik-adik harus bisa menggambarkan arah vektornya terlebih dahulu. Apa triknya? Yang pertama, lepaskan muatan uji positif di titik yang ditinju. Karena kita akan mencari medan di titik C, berarti muatan uji yang positif nanti kita lepaskan di titik C. Yang kedua, arah medan listriknya nanti akan searah dengan arah gaya yang dialami muatan uji. Saya ulang, ini kan ada dua muatan. Satu negatif, yang satunya lagi positif. Yang disuruh mencari adalah medan di titik C. Berarti kalau yang disuruh mencari medan di titik C, maka langkah yang kita lakukan pertama kali lepaskan muatan uji di titik C. Kita ambil yang positif. Ingat, ini hanyalah sebagai muatan uji untuk menguji arah vektor medan. Oke, sekarang perhatikan muatan uji positif yang ada di C ini. Muatan uji kita dengan muatan yang ada di titik A, pastikan akan ditarik oleh A. Sehingga nanti akan ada gaya yang arahnya menuju A. Pada tadi arah medannya sama dengan arah gaya yang dialami muatan uji. Maka karena uji kita ditarik oleh A, maka akan muncul arah medan listrik ini, EA. Inilah arah medan listrik yang dihasilkan muatan A. Kemudian muatan uji kita yang positif pasti akan ditolak oleh muatan yang di B. Sehingga nanti arah medan yang ini muatan uji kan ditolak. Sehingga akan menjauh ke kiri. Inilah medan yang dihasilkan oleh muatan di B. Karena ini adalah dua buah vektor yang arahnya sama, maka nanti resultan dari EA dan EB tentu cukup sederhana, cukup kita jumlahkan biasa. Oke, kita lanjutkan solusinya. Tadi kan vektornya seperti ini. Uji kita ditarik oleh A, berarti ke kiri, EA namanya. Uji kita ditolak oleh B, berarti menjauh B, berarti ke kiri juga. Namanya EB, nanti terus kita jumlahkan. Ingat, jarak C ke A adalah 1 meter, jarak C ke B adalah 3 meter. Sehingga jarak A sampai B tadi adalah 4 meter. Mari kita hitung masing-masing besarnya kuat medan akibat A dan kuat medan akibat B. Untuk EA atau kuat medan yang dihasilkan muatan di A adalah K kali QA per RA kuadrat. Di mana K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Dan QA-nya di sini kan negatif 3 mikrokolom. Tetapi ingat yang dimasukkan di sini adalah mutlaknya. Sehingga nanti dituliskan 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi dengan jaraknya dari C ke A adalah 1 meter, maka 1 kuadrat. Sehingga kalau ada dihitung, 9 kali 7 adalah 27. Kemudian ini 9, ini pangkat min 6 digabung jadi pangkat
positif 3. Sehingga kuat medan akibat muatan A adalah 27 kali 10 pangkat positif 3 Newton per kolom. Oke, untuk medan yang dihasilkan oleh muatan di B adalah K kali QB per RB kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya 6 ini, maka 6 kali 10 pangkat minus 6, karena mikro. Kemudian jaraknya antara C ke B adalah 3 meter, maka dimasukkan di sini. 3 dikuadratkan 9, maka hilanglah dengan 9 di sini, sehingga tinggal menjadi 6 kali 10 pangkat gabungan antara min 6 dan 9 adalah positif 3. Tadi pernah kita sampaikan karena EA dan EB ini arah vektornya sama, maka untuk mencari resultannya cukup kita jumlahkan saja, sehingga nanti E totalnya adalah EA ditambah EB. EA-nya adalah 27 kali 10 pangkat 3, EB-nya 6 kali 10 pangkat 3, sehingga totalnya 27 tambah 6 adalah 33 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Inilah resultan dari watt medan listrik secara total, dan arahnya ingat ke arah kiri atau mendekati muatan A. Kemudian soal yang sering keluar dalam ujian masuk ke perguruan tinggi negeri adalah bagaimana cara mencari titik yang kuat medan listriknya itu 0 akibat dua buah muatan yang segaris. Ikuti trik yang ada di sini. Yang pertama, jika nanti kedua muatan itu sejenis, artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka titik yang medannya 0 itu ada di dalam garis penghubung kedua muatan tersebut. Namun jika kedua muatan beda jenis, satunya plus, satunya min gitu, maka titik yang medannya 0 itu akan ada di luar garis penghubung kedua muatan. Dan dikunci dengan pernyataan yang ketiga, pasti dekat yang mutlaknya muatan kecil. Ingat, ada kata mutlaknya muatan kecil. Oke, kita akan bedah kasus yang pertama. Ini ada dua muatan, sama-sama positif. QA positif 4 mikrokolom, QB positif 9 mikrokolom, jarak kedua muatan adalah 10 cm. Kalau adik-adik ditanya, di manakah letak titik yang kuat medan listriknya itu 0? Maka aturan di trik ini. Kalau kedua muatan sejenis, maka di dalam garis penghubung. Ini kan sejenis, karena sama-sama positif. Maka akan letak di sepanjang garis ini. Dan pasti dekat yang mutlaknya muatan kecil. Maka secara logika, titiknya ada di sekitar sini. Ada di dalam garis penghubung. Inilah titik yang medannya 0. Kemudian dari muatan QA kita misalkan jaraknya sebesar X. Setelah adik-adik tahu di mana posisi yang medannya 0, diasumsikan, dimisalkan dari muatan yang terdekat jaraknya adalah sebesar X, maka adik-adik gunakan rumus yang super cepat ini, yaitu RA per RB. Bahwa RA per RB sama dengan akar QA per QB. RA itu mana sih? RA adalah dari titik yang medannya 0 ke muatan A, dan RB adalah dari titik yang medannya 0 ke muatan B. Inilah RB dan inilah RA. Sama dengan akar QA per QB. Dan ingat, nanti ketika bicara muatan yang adik-adik masukkan adalah mutlaknya muatan saja. Berapa RA? RA kan X. RB mana? Ini ke sini berarti adalah 10 minus X. Sama dengan akar 4 per 9. Akar 9 itu kan 3. Kemudian adik-adik silangkan dengan X, maka menjadi 3X. Akar 4 itu kan 2. Adik-adik kalikan silang dengan di sini, maka menjadi 20. Dan 2 kalikan minus X menjadi min 2X. Min 2X kita pindahkan ke kiri, maka min 2 dengan 3 menjadi 5X. Sama dengan 20. Sehingga adik-adik dapatkan X-nya adalah 4 cm. Artinya titik yang medannya 0 itu berada di posisi 4 cm dari muatan yang pertama. Berada di sebelah kanannya QA.
Kan 4 cm dari muatan A. Boleh kan adik-adik mengatakan dari B? Kalau dari B berarti adalah 6 cm. Inilah contoh kasus untuk muatan yang sejenis. Bagaimana kalau untuk muatan yang beda jenis? Satunya positif, satunya negatif. Perhatikan kasus yang kedua ini. Tentukan letak titik yang medianya 0 akibat Q1 yang positif dan Q2 yang negatif. Seperti gambar tersebut ini. Jarak kedua muatan adalah 10 cm. Mari kita selesaikan secara seksama. Kedua muatan kita gambarkan di sini. Ini Q1, ini Q2. Jaraknya 10 cm. Kalau adik-adik disuruh mencari titik yang medianya 0 tadi, akibat dua buah muatan segaris, ingat, ketika kedua muatan ini berbeda jenisnya, ini kan beda jenis, 1 plus 1 min, maka titik yang medianya 0 ada di luar. Luar itu kan bisa kanan, bisa kiri. Tapi ingat, tadi ada pernyataan ketiga, pasti dekat dengan yang mutlaknya muatan kecil. Ini mutlaknya 4, yang Q1 kan mutlaknya 4, kemudian Q2 mutlaknya 16, karena dekat yang mutlaknya kecil, berarti ada di sebelah kiri Q1. Inilah sebuah titik yang medan listriknya itu 0. Kemudian, titik yang medannya 0 ini kita tarik dari muatan yang terdekat saja. Yang terdekat dengan titik yang medannya 0 kan Q1. Maka kita misalkan ada sebesar X. Setelah tahu X-nya di situ, maka langsung adik-adik tembak dengan rumus yang super cepat tadi, yaitu bahwa R1 per R2 sama dengan akar Q1 per Q2. R1 mana? R1 ya dari muatan pertama ke titik yang medannya 0, berarti X. R2 dari muatan kedua ke titik yang medianya 0, berarti adalah 10 plus X. Sama dengan akar 4 per 16. Ingat, ini kan memang muatannya negatif. Tetapi ketika masuk di rumus, kita ambil mutlaknya. Mengapa? Karena medan listrik adalah vektor. Kita lanjutkan. 4 dengan 16 bisa disederhanakan jadi 1 per 4. Kemudian 4 itu kalau di akar ya 2 kalikan silang dengan X jadi 2X. 1 di akar ya 1, kalikan 10 ya 10, 1 kalikan X ya X. Maka adik-adik bisa mendapatkan jawabannya, X-nya adalah 10 cm. Jadi X-nya 10 cm X ini. Di mana? Di sebelah kiri Q1. Jadi titik yang medianya listrik 0 berada pada posisi 10 cm di sebelah kiri Q1. Tapi ingat, adik-adik juga boleh mengatakan dari Q2. Kalau dari Q2 berapa? Ya 10 ditambah 10, berarti adalah 20 cm dari Q2. Contoh soal berikutnya, ini soal yang juga sering keluar di ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sebuah benda bermasa 30 gram dan bermuatan negatif 40 mikrokolom digantungkan pada seutas tali yang tak bermasa. Muatan tersebut dipengaruhi oleh medan listrik sebesar 10⁴ Newton per kolom yang ditimbulkan oleh 2 keping bermuatan. Sehingga posisi benda seperti gambar. Pertanyaannya, tentukan besarnya tegangan tali. Oke, ini kan talinya akhirnya menyimpang nih. Oke, untuk mencari solusinya kita gambarkan pelan-pelan vektornya. Ini kan talinya, ini muatannya. Kemudian, mengapa ini muatan menyimpang ke kanan? Ini kan muatan negatif. Maka kalau ini muatan negatif pasti akan ditarik oleh keping yang positif. Dan keping positif kan di sebelah kanan muatan yang kita gantung. Maka nanti ada vektor gaya kolom pada Q yang digantung arahnya ke kanan. Karena ditarik oleh keping yang positif. Oke. Nah, kolomnya kan Q kalikan E. E yang dihasilkan oleh kedua keping ini. Kemudian karena muatan yang digantung itu juga punya massa, berarti ada vektor gaya berat yang arahnya ke bawah. Yang dirumuskan W sama dengan M kali G. Dan inilah arah tegangan talinya.
Kita hitung masing-masing besarnya F kolom dan berat. F kolom kan rumusnya Q kali E. Q-nya adalah 40 mikrokolom. Maka dimasukkan di sini. Mikro kan pangkat min 6, ada 01 menjadi min 5. Dan ingat negatif ini, tanda negatif ini jangan dimasukkan di sini. Karena kita berpikir mutlaknya muatan. Karena gaya kolom adalah vektor. Kalikan dengan kuat medannya E, E-nya adalah 10/4. Kalau ada dihitung, maka didapatkan 0,4 Newton. Kemudian berapa besarnya berat muatan yang digantung itu? Berat dirumuskan massa kali percepatan gravitasi. Massa yang digantungkan 30 gram, gram diubah ke kilo berarti pangkat minus 3. Kemudian kita ambil percepatan gravitasinya 10. Kalau ada diselesaikan, maka nilainya 0,3 Newton. Berapa resultannya dari F kolom dan W? Itu tidak lain dan tidak bukan sama dengan tegangan tali. Jadi tegangan talinya adalah resultan dari F kolom dan W secara tegak lurus. Atau mudahnya saja, kalau ada 3 buah vektor bertemu di satu titik, mana vektornya? F kolom, berat, dan T bertemu di satu titik. Kalau yang dua ini sudah tegak lurus, maka vektor yang ketiga ini kapasitasnya sebagai sisi miring pada sebuah Pitagoras. Sehingga besarnya tegangan tali dirumuskan seperti ini. Akar F kolom kuadrat ditambah W kuadrat. Masukkan saja di sini, F kolomnya 0,4, beratnya 0,3. Kalau dihitung, maka nilainya adalah 0,5 Newton. Sekian dan terima kasih. Semoga memberikan pencerahan kepada adik semuanya. Salam sukses untuk adik-adik semuanya. Terima kasih.